Semua gemerlap pernikahan runtuh ketika calon ibu mertuaku sengaja menumpahkan rendang ke ibuku, menodai kebaya dan kehormatan kami di hadapan ratusan tamu. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku hanya seorang gadis yang mendambakan hidup biasa. Namaku Aisyah Adinegoro, dan meskipun dunia mengenalku sebagai gadis sederhana dari pinggiran kota, kenyataannya adalah aku adalah pewaris tunggal dari salah satu konglomerat terbesar di negeri ini, Adinegoro Group. Kami memilih hidup jauh dari sorotan kamera dan intrik bisnis. Hanya ingin merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan tumpukan uang. Tepat malam sebelum hari besarku, Ibunda Rina sibuk di dapur menyiapkan rendang warisan keluarga. Aroma pedas gurih yang khas itu tidak hanya menguar di seluruh rumah, tetapi juga membawa beban tradisi dan doa tulus seorang ibu. Ibuku berhenti mengaduk sebentar, lalu menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran. Ia cemas karena telah mendengar kabar bahwa calon mertuaku, Nyonya Ratna, terlalu sering mengkritik pilihan hidup kami yang tidak berkelas. Awal mula ketegangan itu muncul saat jamuan makan malam keluarga Hartono yang mewah. Ruangan itu begitu berkilauan, seolah semua perabotan harus memancarkan kekayaan, termasuk Nyonya Ratna yang tampak seperti menara berlian berjalan. Saat itu, Nyonya Ratna menatap ibuku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi jijik. Lalu menyindirku tentang gaun sederhanaku dan mempertanyakan kenapa ayahku tidak tercantum di daftar pengusaha elit. Tibalah hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, dengan dekorasi resepsi yang begitu megah. Pilihan Nyonya Ratna, tentu saja, karena katanya, ini adalah pernikahan pewaris. Ibuku datang, membawa rendang warisan yang telah dimasak dengan sepenuh hati, berniat memberikan sepotong kebaikan untuk Bara. Namun, di tengah keramaian, Nyonya Ratna melangkah cepat, lalu sengaja menabrak bahu ibuku. Mangkuk rendang warisan itu jatuh dan isinya yang panas menodai kebaya ibuku, sementara aroma rempah-rempah yang mahal bercampur dengan bau malu. Nyonya Ratna langsung histeris, menuduh ibuku sengaja merusak acara mahalnya dan menghina masakan rendang itu sebagai makanan kampungan yang tak pantas dibawa ke sana. Dadaku terasa sesak melihat wajah ibuku yang gemetar menahan air mata dan rasa panas. Aku menoleh ke arah Bara, berharap ia akan membela ibuku, tetapi ia hanya berdiri kaku, menunduk, tak berani melawan tatapan tajam ibunya sendiri. Melihat ibuku diperlakukan seperti sampah dan bara yang pengecut, semua rasa sakit di hatiku berubah menjadi amarah yang dingin. Di hadapan ratusan tamu undangan yang tercengang, aku melepaskan cincin yang baru saja disematkan Bara. Aku menyatakan dengan lantang bahwa pernikahan ini dibatalkan, lalu menggandeng ibuku, meninggalkan kemewahan palsu itu tanpa menoleh ke belakang. Dalam perjalanan pulang, aku memeluk ibuku, membiarkan air mata kepedihan dan amarah mengalir deras. Saat itu, tekadku bulat, aku harus mengakhiri masa anonimitas ini. Aku segera menghubungi Bapak Wisnu Adinegoro, ayahku, dan memintanya untuk mengaktifkan kembali identitas dan kekuatan Adinegoro Group. Inilah saatnya mereka tahu siapa yang mereka hina, dan aku akan melancarkan rencana pembalasan yang elegan, jauh dari kata kekerasan. Balas dendamku dimulai dengan dingin, bertahap, dan tak terlihat. Adinegoro Group mulai memonopoli proyek-proyek besar yang diincar oleh Nusantara Property, tempat Tuan Hartono bekerja sebagai eksekutif. Semuanya terasa seperti kecelakaan bisnis yang tak terhindarkan bagi mereka, tetapi dampaknya nyata. Keluarga Hartono mulai panik ketika kartu kredit Nyonya Ratna ditolak dan Tuan Hartono kehilangan jutaan karena semua proyeknya lenyap di udara. Puncak dari sandiwara ini terjadi ketika Tuan Hartono dipanggil ke ruang rapat dan dipecat. Perusahaannya, Nusantara Property, telah diakuisisi penuh. Tak lama setelah Tuan Hartono terpuruk, aku dan ayah masuk ke ruangan itu. Aku kini mengenakan setelan bisnis yang elegan, bukan lagi gaun pengantin yang kusut. Aku menatap Tuan Hartono yang pucat, lalu mengungkapkan bahwa gadis sederhana yang istrinya hina adalah pemilik sejati kekuatan yang menghancurkan karirnya. Beberapa hari kemudian, keluarga Hartono datang ke rumah sederhanaku,
tidak lagi dengan kilauan berlian, melainkan dengan wajah sembab dan penuh penyesalan. Nyonya Ratna bersimpuh di kaki ibuku, memohon maaf dengan isak tangis yang tulus, mengakui bahwa mereka buta oleh kesombongan. Aku tahu hatiku tidak mencari kepuasan dari kehancuran mereka, melainkan pengakuan. Ibuku dan aku memaafkan mereka, sebab dendam hanya akan melahirkan luka baru. Aku menyerahkan kembali dokumen perusahaan kepada Tuan Hartono, dengan satu pesan. Balas dendamku bukanlah untuk mengambil kekayaan, melainkan untuk memberikan pelajaran seumur hidup bahwa harga diri jauh lebih mahal dari harta. Kami berpisah dengan damai, membawa pelajaran yang tak terlupakan. Aku melanjutkan hidupku sebagai Aisyah Adinegoro yang seutuhnya, tanpa bara, tetapi dengan kehormatan yang utuh. Aroma pedas gurih rendang warisan keluarga sudah mulai menyeruak, memeluk seluruh penjuru rumah minimalisku dengan kehangatan yang meyakinkan. Ini bukan sekadar bau masakan, tetapi bau ketenangan yang selalu kurindukan. Bau rumah yang berhasil kami ciptakan setelah meninggalkan gemerlap palsu masa lalu. Di rumah kecil ini, tidak ada lampu kristal mewah atau perabotan antik yang berharga miliaran. Hanya ada kayu yang sudah mulai usang, bantal-bantal tua yang nyaman, dan sebuah cermin besar yang tergantung di ruang tengah. Cermin yang sudah menemaniku sejak aku masih anak-anak. Cermin yang menjadi saksi bisu setiap tawa dan air mata yang kami rahasiakan. Kami menyebutnya rumah normal. Meskipun aku tahu, bagi sebagian orang, definisi normal kami ini jauh dari kata wajar. Ibunda Rina, dengan kebaya sederhananya yang agak longgar, bukan karena kekayaan kami habis, tetapi karena beliau memang lebih suka yang nyaman, sedang sibuk di dapur. Ia mengaduk rendang di kuali besar, bukan kuali stainless steel modern, melainkan kuali hitam legam yang sudah diwariskan turun-temurun, kuali yang usianya mungkin lebih tua dari usia pernikahan ayah dan ibu. Kuali itu, kata ibuku, adalah simbol ketahanan. Semakin lama dipanaskan, semakin kuat ia menahan panas, sama seperti cinta yang harus terus dipanaskan oleh ujian. Rendang ini, yang resepnya dijaga begitu ketat hingga aku sendiri belum boleh tahu bumbu rahasia intinya, adalah tradisi keluarga Adinegoro yang sudah berjalan puluhan tahun. Setiap anggota keluarga yang akan memulai babak baru, entah itu pembukaan bisnis besar atau, seperti aku, memulai sebuah pernikahan, harus mencicipi rendang ini. Ini adalah persembahan doa dan harapan. Setiap tetes santan kental yang dimasak menjadi bumbu kaya rasa itu adalah curahan kasih sayang ibuku untuk kebahagiaan rumah tanggaku kelak. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memandangi ibuku yang begitu anggun meskipun dengan keringat yang mulai membasahi pelipis. Di usianya yang sudah matang, ibuku tetap memancarkan aura ketenangan, aura seorang wanita yang memilih untuk meninggalkan kekuasaan duniawi demi kedamaian batin. Senyumnya selalu menenangkan, tetapi saat ini, aku menangkap ada lapisan kesedihan dan kekhawatiran yang tebal di matanya. Aku tahu, ia memikirkan Nyonya Ratna. Kami sudah terlalu lama memilih hidup dalam bayangan, menikmati anonimitas yang berharga. Sejak aku kecil, ayah dan ibu selalu menanamkan nilai kerendahan hati. Mereka bilang, kekayaan sejati ada di dalam diri, bukan di rekening bank. Jadi, ketika aku bertemu bara dan jatuh cinta, aku memutuskan untuk tidak pernah mengungkapkan identitas asliku. Bara mencintaiku sebagai Aisyah, gadis yang bekerja sebagai penulis lepas dengan pendapatan cukup. Dan itu, bagiku, adalah cinta yang murni dan tanpa embel-embel, cinta yang kucari selama ini. Masalahnya, keluarga Bara, terutama Nyonya Ratna, tidak pernah terbiasa dengan definisi cinta yang serumit itu. Aisyah sayang, kemarilah sebentar. Panggil ibuku dengan suara lembut yang khas. Aku segera mendekat, memeluknya dari belakang, menyandarkan kepalaku di bahu beliau yang sudah menggendongku melalui segala badai kehidupan. Ibu masih saja memasak. Harusnya ibu istirahat. Besok adalah hari besar ibu juga. Bisikku, menggodanya. Ibuku tertawa kecil. Suara tawa yang sangat kurindukan dan selalu berhasil meredakan gelisahku. Ibu tidak bisa. Nak, rendang ini harus sempurna. Ini adalah doa terbaik ibu untukmu. Namun, tawa itu cepat meredup. Ia membalikkan badan, memegang tanganku erat-erat, dan aku melihat matanya yang biasanya penuh ketenangan kini sedikit berkaca-kaca.
Ibu tidak menyangka putri kecil ibu sebentar lagi akan menjadi istri orang. Ibu bahagia sekali, sungguh, katanya. Tetapi ada jeda yang terlalu lama sebelum kata terakhir itu diucapkan. Tapi, ibu hanya sedikit khawatir. Aku menghela napas, tahu persis arah pembicaraan ini. Kekhawatiran itu memiliki nama, Nyonya Ratna. Khawatir kenapa, Bu? Tentang Bara? Tanyaku, meskipun aku tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Ibuku menggeleng perlahan, pandangannya menerawang ke arah jendela. Bara anak baik, ibu tahu itu. Dia tulus mencintaimu apa adanya. Tapi keluarga mereka tampak tidak setuju dengan gaya hidup kita yang sederhana. Mereka mengira kita hanya keluarga biasa, tanpa status yang sepadan dengan mereka. Ibuku bercerita, tanpa banyak detail, tentang sindiran-sindiran halus yang pernah ia dengar dari Bara. Sindiran tentang perhiasan yang kurang, tentang rumah yang terlalu kecil, tentang absennya ayahku dari lingkaran sosialita kota. Nyonya Ratna, katanya, selalu menanyakan, bisnis apa yang diurus suamiku, dan selalu terlihat tidak puas dengan jawaban samar ibuku. Mereka terbiasa menilai orang dari merek yang melekat di tubuh, dari luasnya lantai marmer di rumah, bukan dari luasnya hati. Bagi mereka, kemewahan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Ibu dengar dari Bara, Nyonya Ratna sering meremehkan kita. Nak, mereka pikir keluarga kita tidak sepadan. Mungkin malu kalau harus berbesan dengan keluarga yang begitu-begitu saja. Ujar ibuku, nada suaranya lirih. Aku merasa sedikit terkejut. Meskipun jauh di lubuk hati, aku sudah menduganya. Kekhawatiran ibuku ini memang berdasar. Aku tahu siapa ibuku. Dan aku tahu betapa sakitnya hati beliau mendengar cemoohan yang begitu dangkal. Ibu, jangan pikirkan itu. Aku berusaha menenangkan. Yang terpenting, Bara mencintaiku. Dia tahu siapa kita. Dan dia tidak pernah malu dengan pilihan hidup kita. Soal Nyonya Ratna, aku akan berusaha bersabar. Mungkin dia hanya terbiasa hidup seperti itu. Aku tersenyum hambar. Padahal, aku sendiri tahu, kesabaran memiliki batasnya sendiri. Ibuku membalas senyumku, meskipun terlihat dipaksakan. Ibu harap begitu. Nak, ibu percaya padamu. Tapi ingatlah, nak, cinta harusnya menjadi pondasi, bukan satu-satunya penopang. Pernikahan itu menyatukan dua hati, dan idealnya, dua keluarga yang saling menghargai. Beliau mengambil sendok, mencicipi kuah rendang yang sudah mulai menyusut. Rasa rendang harapan ibu untuk pernikahanmu, sempurna. Malam itu, setelah kami menghabiskan waktu bersama, Bara datang menjemputku untuk makan malam keluarga terakhir sebelum pernikahan. Dia datang dengan setelan jas mahal yang membuatnya tampak gagah, tetapi wajahnya terlihat lelah dan sedikit tegang. Aku mengenakan gaun sederhana, seperti biasa, dan Bara tersenyum tulus melihatku. Cintanya memang tidak pernah meragukan. Di mobil, Bara menggenggam tanganku dengan erat. Sayang, keluargaku sudah menunggu. Aku minta maaf kalau nanti ibu sedikit angkuh. Mereka terbiasa dengan kehidupan serba mewah. Mohon maklumnya. Perkataan Bara justru mengkonfirmasi semua kekhawatiran ibuku. Aku hanya mengangguk tenang, mencoba menyembunyikan getaran di hatiku. Setibanya di rumah keluarga Hartono yang megah, sebuah hunian minimalis punyaku bisa dimasukkan ke ruang tamunya 2 kali. Aku merasa seperti masuk ke dalam museum pameran kekayaan. Lampu kristal besar, perabotan antik mahal, dan hiasan dinding yang katanya asli dari Italia. Semuanya serba memamerkan status. Nyonya Ratna menyambut kami, senyumnya tipis dan kaku. Matanya menyisirku dari ujung kaki ke ujung rambut. Aku tahu, aku sedang dinilai, dan nilaiku pasti jauh di bawah standar emasnya. Bara, apa ini tidak salah? Tanya Nyonya Ratna dengan nada suara yang sangat menusuk. Kamu bilang calon istrimu dari keluarga baik-baik. Kenapa penampilannya seperti ini? Bajunya bahkan tidak sebanding dengan gaun pelayan di pesta-pesta kita. Sindiran itu bagai belati tumpul yang menusuk langsung ke ulu hatiku, terasa perih dan menyesakkan. Bara segera membela,
tetapi pembelaannya terasa sangat lemah. "Ibu, jangan berkata seperti itu. Aisyah memang suka kesederhanaan." "Kesederhanaan atau tidak punya apa-apa," balas Nyonya Ratna dengan nada sinis yang jelas. "Pantas saja ibumu tidak datang malam ini, mungkin malu." Tambahnya, "Tanpa melihat ibuku yang jelas-jelas baru saja membuatkan rendang warisan untuk keberkahan pernikahanku." Dadaku serasa dihimpit batu. Ibuku tidak datang bukan karena malu, melainkan karena menghormati tradisi rendang warisan yang harus diselesaikan tanpa gangguan. Sebuah ritual yang jauh lebih berharga daripada pamer harta di depan orang asing. Di meja makan, Nyonya Ratna terus melontarkan sindiran halus tentang kemewahan yang harus dimiliki menantu dari keluarga terhormat. Tuan Hartono, ayah Bara, tidak membantu sama sekali. Ia hanya diam, lebih fokus pada piring porselennya, seolah membenarkan setiap ucapan istrinya. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menelan kenyataan pahit bahwa aku akan menikah dengan Bara, tetapi akan berhadapan dengan keluarga yang memandang rendah diriku hingga ke tulang. Aku berharap, besok di hari pernikahan, semua prasangka dan penghinaan ini akan hilang, terbawa angin. Malam itu, di mobil, Bara kembali meminta maaf atas perlakuan ibunya. "Maafkan ibuku, sayang. Dia memang seperti itu. Tapi aku janji, setelah kita menikah, semuanya akan baik-baik saja." Aku hanya tersenyum hambar. Jauh di lubuk hati, aku merasa ada jurang yang menganga lebar antara aku dan keluarganya. Jurang itu bukan diisi oleh perbedaan harta, tetapi oleh perbedaan nilai dan harga diri. Aku pulang ke rumah, memeluk ibuku erat-erat, dan mencicipi sedikit rendang warisan yang kini sudah dingin. Aroma dan rasanya yang hangat biasanya selalu menenangkan, kini terasa hambar. Hati kecilku berbisik bahwa hari esok tidak akan berjalan semulus yang kuharapkan. Ancaman di mata Nyonya Ratna terasa lebih nyata daripada janji Bara. Namun, rendang warisan itu mengingatkanku pada satu hal. Aku adalah putri dari keluarga yang punya kehormatan, dan kehormatan itu tidak akan kubiarkan diinjak-injak oleh siapapun. Tiba-tiba, aku teringat lelucon ayahku setiap kali kami harus menghadiri acara resmi Adinegoro Group secara rahasia. Ayah selalu berkata, "Aisyah, ingat, orang kaya sejati tidak perlu memamerkan kekayaannya, karena kekayaan mereka sudah terbukti dari kualitas hidup dan kedamaian hati. Kalau ada yang pamer berlebihan, anggap saja mereka sedang menjual promo diskon harga diri." Aku tertawa kecil dalam hati, mencoba memecah ketegangan yang mencekik. Nyonya Ratna tampaknya sedang menjual promo diskon besar-besaran, dan aku, sebagai calon menantunya, enggan membeli. Malam itu, aku tidur dengan rendang warisan di meja samping, tahu bahwa esok akan menjadi hari terpanjang dalam hidupku. Udara pagi itu terasa dingin dan tegang. Seolah langit pun tahu ada drama kelas berat yang akan dimainkan di ballroom mewah hari ini. Mobil sederhana yang kami sewa terasa seperti perahu kecil yang akan berlayar ke tengah badai. Aku mengenakan gaun pengantin yang anggun, tentu saja, tetapi aku memilih desain yang klasik dan sederhana. Tidak ada manik-manik berlebihan yang bisa menandingi kilauan Nyonya Ratna. Ibuku, di sampingku, mengenakan kebaya biru laut yang dijahitkan khusus. Tampak berseri meskipun wajahnya menyimpan kekhawatiran yang semalam kubaca. Pernikahan ini diadakan di Hotel Bintang 5 pilihan Nyonya Ratna, yang menurutnya, hanya yang terbaik yang pantas untuk putra tunggalnya. Dekorasi yang disajikan memang megah, setiap sudut dipenuhi mawar putih dan lilin kristal, menciptakan kesan yang terlalu formal dan kaku, sangat berbanding terbalik dengan kehangatan yang kuharapkan. Ketika kami melangkah masuk, aku sudah merasa seperti memasuki panggung sandiwara, bukan altar suci. Nyonya Ratna sudah berdiri di area penerima tamu, mengenakan gaun yang, aku yakin, harganya bisa membeli mobil yang kukendarai. Ia tampak seperti ratu yang sedang memeriksa prajuritnya. Begitu matanya menangkap siluet ibuku, senyum kaku yang tadi ia berikan kepada kolega bisnisnya langsung menghilang digantikan ekspresi datar. Ia melangkah mendekatiku dan Bara yang sudah menanti. Tetapi pandangannya sepenuhnya tertuju pada ibuku. "Astaga, Rina," sapanya. Tetapi nada suaranya tidak mengandung kehangatan sedikit pun, malah terdengar seperti seruan kaget yang dibuat-buat. Aku kira untuk acara penting seperti ini,
kamu akan mengenakan sesuatu yang lebih. Wah, jujur saja, kebaya itu terlalu biasa untuk acara sekaliber ini. Ini kan pernikahan pewaris, bukan acara pengajian. Katanya, suaranya cukup lantang agar beberapa tamu di dekat kami bisa mendengarnya, yang tentu saja membuat pipiku memerah karena malu. Ibuku tersenyum, senyum yang selalu kuhargai karena begitu tenang dan tulus, meskipun dihantam sindiran yang menyakitkan. Terima kasih, Ratna. Bagiku, keindahan hati lebih berharga daripada perhiasan manapun. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk hal-hal yang berlebihan. Respon ibuku begitu elegan, membuat Nyonya Ratna mendengus pelan. Jelas-jelas tidak puas dengan jawaban tersebut. Tidak berhenti di situ, Nyonya Ratna kembali menatapku dengan tatapan meremehkan. Lihatlah dirimu, Aisyah. Kamu cantik, iya, tapi gaunmu. Kenapa tidak memilih gaun rancangan desainer terkenal? Kamu tahu, Bara adalah putra tunggalku, satu-satunya pewaris. Kami ingin menantunya bisa dihormati di kalangan sosial kami, bukan malah membuat kolega ayahmu bertanya-tanya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosi yang mulai mendidih. Aku tahu, ini adalah strateginya, menghancurkan harga diri kami secara perlahan di depan umum. Tuan Hartono, ayah Bara, yang berada di samping istrinya, hanya diam. Ia terlihat lebih tertarik mengamati karangan bunga di sudut ruangan daripada interaksi yang jelas-jelas menyakitkan ini. Keheningan Tuan Hartono terasa bagiku sebagai pembenaran atas setiap kata-kata pedas Nyonya Ratna. Bara, meskipun mencoba menggenggam tanganku erat-erat, tidak berani menyela ibunya. Aku merasakan jeda yang lucu dan ironis di tengah ketegangan itu. Membayangkan betapa terkejutnya Nyonya Ratna jika tahu bahwa gaun sederhanaku itu dibeli dari hasil keuntungan penjualan properti yang nilainya ratusan kali lipat dari harga berlian di lehernya. Tapi aku tetap diam, menjaga janji untuk hidup sederhana. Namun, harga diriku mulai berteriak. Maaf, Tante Ratna, kataku akhirnya, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Aku mencintai Bara bukan karena hartanya. Dan aku memilih gaun ini karena aku suka. Kehormatan bukan datang dari merek, tetapi dari bagaimana kita menghargai orang lain. Aku tahu, perkataanku ini menohok. Wajah Nyonya Ratna memerah karena terkejut dan marah. Ia tidak menyangka gadis yang ia anggap, begitu-begitu saja, ini berani membalas. Cinta buta, balas Nyonya Ratna sinis. Tawanya menusuk seperti jarum. Persis seperti apa yang sering kutonton di sinetron murahan. Cinta bisa membuat orang lupa diri mereka ada di kasta mana. Ibuku akhirnya menyela dengan suara yang semakin menenangkan. Kami diajarkan untuk menghargai setiap orang, terlepas dari latar belakangnya. Kita semua di sini adalah manusia. Ratna, tidak ada kasta. Kata-kata ibuku bagaikan bensin yang menyulut api. Nyonya Ratna menganggap itu sebagai ceramah. Merasa harga dirinya sebagai wanita sosialita telah dilukai. Cukup, teriaknya. Suaranya naik 1 oktav. Aku tidak butuh wejangan dari Nyonya yang hanya tahu soal masakan kampung. Pernikahan ini akan membuat kami malu. Bara akhirnya maju, mencoba menenangkan ibunya, tetapi sudah terlambat. Bibit kehancuran itu sudah ditanam. Aku tahu, ini baru permulaan, dan sebentar lagi, badai sesungguhnya akan datang. Seluruh ballroom megah itu gemerlap, menjadi panggung bagi sebuah sandiwara sosial yang dipenuhi senyum palsu dan tawa yang dipaksakan. Aku dan Bara duduk di pelaminan, menerima ucapan selamat dari ratusan tamu undangan yang didominasi oleh kolega bisnis ayah Bara. Mereka semua berbicara tentang saham, proyek, dan nilai tukar, seolah pernikahan hanyalah merger perusahaan tingkat tinggi. Aku berusaha tersenyum, tetapi hatiku terasa kosong. Sejak pertengkaran kecil tadi pagi, aku tahu, kebahagiaan sejati telah meninggalkan ruangan ini, digantikan oleh keangkuhan dan kepalsuan. Aku melirik ke arah kerumunan, mencari sosok yang paling kucintai. Di antara para wanita sosialita dengan gaun mahal dan perhiasan berlebihan, aku melihat ibuku, anggun dalam kebaya biru lautnya yang sederhana, tetapi memancarkan aura ketenangan yang tidak dimiliki oleh siapapun di ruangan itu. Beliau tersenyum bangga, air mata haru sempat menetes, dan aku merasa sedikit terhibur.
Kehadiran beliau adalah jangkar bagiku di tengah pusaran kemewahan yang membuatku pusing ini. Tiba-tiba, pandanganku terpaku pada sebuah pemandangan yang tak terduga. Ibuku berjalan perlahan dari arah dapur hotel, dan di tangannya, beliau membawa sebuah wadah perak yang tampak tua, dibungkus kain bersih. Aku tahu persis apa isinya. Itu adalah rendang warisan keluarga, yang dibuatnya khusus semalam suntuk, yang disimpan di dapur hotel sesuai permintaannya. Ibuku membawa wadang itu ke sana, ingin menunaikan janjinya. Janji bahwa rendang berkat ini harus menjadi suapan pertama Bara dan aku sebagai pasangan suami istri. Rendang warisan itu bukan hanya makanan, itu adalah sumpah, perwujudan doa, dan energi cinta ibuku. Beliau tidak peduli pada aturan hotel bintang 5 atau gunjingan orang. Baginya, tradisi dan doa keluarga jauh lebih sakral daripada etika perjamuan manapun. Aroma rendang yang kaya, pedas, dan khas itu mulai menyebar halus, menerobos kepungan aroma parfum mahal dan bunga-bunga lili. Aroma itu seharusnya menjadi berkah, tetapi bagi Nyonya Ratna, aroma itu pastilah terasa seperti ancaman. Nyonya Ratna, yang sejak tadi sibuk menyambut seorang menteri, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia melihat ibuku, yang kini semakin dekat dengan pelaminan. Wajahnya langsung berubah dingin. Senyum sosialitanya menguap, digantikan oleh ekspresi jijik yang murni dan menusuk. Ia melihat kebaya sederhana ibuku, ia melihat wadah perak tua di tangan ibuku, dan ia melihat tradisi yang ia anggap kampungan. Itu akan merusak citra pernikahan putranya yang sempurna dan mahal. Aku melihat kilatan perhitungan di matanya. Kilatan yang sangat berbahaya. Aku tahu, di detik itu juga, Nyonya Ratna mengambil keputusan keji. Keputusan untuk mempermalukan kami, untuk menunjukkan pada semua orang bahwa keluarga kami memang tidak sepadan. Ia berjalan dengan langkah cepat, penuh percaya diri, seolah ia adalah penguasa mutlak di ruangan itu. Ia sengaja mengarahkan langkahnya, mengambil jalur yang pasti akan bersinggungan dengan ibuku. Ada ratusan ruang kosong di ballroom itu, tetapi ia memilih jalur tabrakan. Aku hanya bisa melihat tanpa bisa bertindak. Aku ingin berteriak, ingin melompat dari pelaminan dan menghentikannya, tetapi tubuhku seolah lumpuh di tempat. Jangan! Batinku menjerit. Tetapi sudah terlambat. Brak! Dengan gerakan yang sangat disengaja dan keras, Nyonya Ratna menabrak bahu ibuku. Wadah perak tua itu terlepas dari genggaman ibuku. Waktu seolah melambat. Aku melihat wadah itu melayang sebentar, dan kemudian rendang warisan keluarga yang masih panas itu tumpah, menyebar dalam percikan merah kecoklatan yang pekat. Sebagian besar rendang itu tumpah menodai kebaya biru laut ibuku, membuat bahan kain yang tadinya anggun itu kini basah dan tercemar. Bau rempah-rempah yang mulanya suci, kini berubah menjadi bau insiden yang memalukan. Nyonya Ratna menjerit, bukan karena terkejut, melainkan dengan jeritan panik yang dibuat-buat, penuh drama yang menggelikan. Ia langsung meraih kakinya, tempat sebagian kecil rendang itu mengenai kulitnya, dan bersikap seolah ia adalah korban, bukan pelaku. Astaga! Teriaknya dengan volume yang cukup untuk menghentikan musik dansa. Apa yang kamu lakukan? Kau menodai gaun mahalku. Seketika, seluruh ruangan hening. Musik berhenti. Para tamu yang tadi sibuk mengobrol tentang pasar saham kini diam 1000 bahasa. Semua mata, ratusan pasang mata yang penuh rasa ingin tahu dan menghakimi, tertuju pada ibuku. Ibuku berdiri di sana, terkejut, kebayanya basah dan ternoda, menahan rasa panas dan malu yang luar biasa. Ia terlihat gemetar, dan aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya yang tulus. Ibuku segera merunduk, berusaha meminta maaf dengan suara yang bergetar. Maaf, maafkan aku, Ratna. Katanya lirih. Permintaan maaf itu justru memicu amarah palsu Nyonya Ratna. Maaf. Lihat apa yang kau lakukan. Kau merusak acara sakral ini dengan masakan kampungmu. Kau mau pamer bumbu pedas di sini? Apa kau tidak punya mata? Teriak Nyonya Ratna, kini dengan nada yang lebih keras, penuh kekuasaan, menumpahkan segala kebencian kelas yang ia rasakan. Nyonya Ratna terus melontarkan kata-kata pedas, menyerang tidak hanya kebaya dan rendang itu, tetapi juga harga diri ibuku.
Ia menuduh ibuku sengaja membuat ulah untuk mencari perhatian. Dia menyebut masakan itu sebagai sampah yang tidak pantas berada di lingkungan mereka. Ini bukan lagi tentang kecelakaan. Ini adalah eksekusi publik terhadap kehormatan ibuku. Dari pelaminan, aku melihat semuanya. Jantungku terasa berhenti berdetak. Aku melihat ibuku, wanita yang paling kuhormati di dunia ini, yang mengorbankan segalanya demi kedamaian dan kebahagiaanku, diperlakukan seperti pengemis yang merusak pesta. Aku melihat air mata yang ditahan ibuku, dan air mata itu seperti bensin yang membakar habis sisa-sisa kesabaranku. Rendang itu bukan hanya sekadar makanan, itu adalah sumpah suci. Dan kini, sumpah itu telah dinodai oleh keangkuhan yang paling menjijikan. Aku melihat Bara. Ia berdiri kaku di sampingku. Wajahnya pucat. Ia terlihat malu, tetapi ia tetap diam. Ia tidak bergerak. Ia tidak membela. Ia tidak berani menentang ibunya. Keheningan Bara lebih menyakitkan daripada 1000 makian Nyonya Ratna. Keheningan itu berkata, cintaku tidak cukup kuat untuk melindungi ibumu. Rasa sakit itu, rasa malu yang menyengat itu, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang membara. Di detik itu, di tengah kemewahan yang kosong, aku tahu garis batas telah kulewati. Aku tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Keputusan itu muncul, secepat kilat menyambar. Ini bukan lagi soal pernikahan. Ini adalah soal harga diri, soal kehormatan yang harus kubela. Aku bangkit dari kursi pelaminan. Gaun pengantin yang seharusnya membawa kebahagiaan kini terasa begitu berat dan menyakitkan. Kakiku mulai melangkah, turun dari panggung yang kini terasa seperti panggung penghakiman. Aku tidak lagi melihat Nyonya Ratna, ibuku, atau para tamu. Aku hanya melihat api yang membakar di depan mataku, api yang dipicu oleh kesombongan tak berdasar. Aku melangkah, meninggalkan Bara yang masih membeku dalam keheningannya. Aku menuju ibuku, menuju api itu, dan aku tahu, aku akan membuat mereka semua menyesal karena telah melukai wanita yang paling kusayangi di dunia ini. Langkahku turun dari pelaminan terasa seperti guntur di tengah keheningan yang mematikan, mengakhiri suasana palsu yang diciptakan oleh kemewahan ini. Aku tidak lagi merasakan beban gaun pengantin yang kubawa, karena beban harga diri yang terinjak jauh lebih berat. Aku berjalan lurus ke arah ibuku, yang masih gemetar di lantai ballroom, menahan malu dan rasa panas dari rendang yang tumpah. Aku meraih tangan ibuku, yang terasa dingin dan basah, dan menatap noda pekat di kebaya birunya. Itu bukan hanya noda makanan, melainkan noda penghinaan yang harus dibayar mahal. Air mataku akhirnya tumpah, bukan karena kesedihan semata, tetapi karena rasa sakit yang mendalam melihat wanita paling kusayangi diperlakukan serendah ini. Tante Ratna, tante sudah keterlaluan, kataku. Suaraku terdengar tenang tetapi memiliki ketajaman yang menakutkan. Aku tidak berteriak. Aku hanya menyatakan fakta, dan itu jauh lebih menusuk. Aku menatap lurus ke mata Nyonya Ratna. Matanya yang tadi penuh amarah dan drama kini sedikit gentar menghadapi ketenangan dingin yang kurasakan. Nyonya Ratna segera kembali ke mode agresifnya. Tak mau kehilangan panggung. Keterlaluan bagaimana, Aisyah? Jelas-jelas ibumu yang ceroboh. Dia yang membawa-bawa masakan kampung ke acara pentingku. Kau ini sudah diberi kesempatan emas. Kenapa malah membuat keributan dengan keluarga yang tidak jelas ini? Suaranya melengking tinggi, mencoba menutupi rasa malunya yang sebenarnya. Keluarga tidak jelas. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Tante, ibuku membuat rendang itu dengan doa, dengan cinta. Itu adalah tradisi keluarga kami. Jauh lebih berharga daripada semua berlian di leher tante. Dan tante sengaja merusak itu. Tante menghina kami. Apa tante pikir harga diri kami bisa dibeli atau diinjak-injak begitu saja? Bara akhirnya tersentak dari keterkejutannya. Wajahnya pucat pasi, seperti baru bangun dari mimpi buruk. Ia bergegas menghampiriku, mencoba menggenggam tanganku. Sayang, jangan begini. Ini hari pernikahan kita. Ini hanya kecelakaan kecil. Aku janji akan membelikan Ibu Rina kebaya yang lebih baik, 10 kali lebih mahal, dan kita selesaikan masalah ini baik-baik.
Aku menepis tangan Bara, pelan, tetapi tegas. Tatapanku menatap lurus ke matanya. Mata yang pernah ku percayai. Hanya kecelakaan. Bara? Ibuku dihina, dilecehkan, di hari paling bahagia dalam hidupku. Dan kau hanya diam saja. Air mataku kini mengalir deras karena pengkhianatan kecil itu. Itu adalah keheningan yang mematikan. Keheninganmu adalah penolakan terhadap kehormatanku. Aku mencintaimu, Bara. Aku sungguh mencintaimu, bisikku. Nadaku penuh kesakitan yang mendalam. Tetapi cintamu tidak cukup kuat untuk membela ibuku dari ibumu sendiri. Cintamu hanya ada saat kita berdua, tetapi runtuh di hadapan arogansi keluargamu. Kau telah gagal menjadi suamiku bahkan sebelum kita resmi menjadi suami istri. Kerumunan tamu mulai berbisik-bisik. Spekulasi bertebaran. Mereka tidak tahu aku adalah pewaris Adinegoro, tetapi mereka menyaksikan drama yang jauh lebih menarik daripada pernikahan yang seharusnya terjadi. Nyonya Ratna, yang kembali berteriak tentang aib dan uang, kini tidak lagi kudengarkan. Fokusku hanya pada Bara. Aku melihat penyesalan di matanya. Tetapi penyesalan itu tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar oleh kehormatan ibuku. Aku tahu, jika aku tetap menikah dengannya, hidupku akan dipenuhi dengan penghinaan yang sama, dan aku akan selalu sendirian dalam membela keluargaku. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberanian terakhirku. Aku memandang ke arah Bara, lalu ke ratusan tamu yang menjadi saksi. Keputusan ini sudah final, sudah tak terhindarkan. Aku akan mengakhiri sandiwara ini, bukan demi membalas dendam, tetapi demi menyelamatkan sisa-sisa harga diri yang kami miliki. Aku menatap Bara sekali lagi, memberikannya tatapan yang penuh cinta sekaligus perpisahan. Maafkan aku, Bara. Aku mencintaimu, tetapi aku lebih mencintai diriku dan ibuku. Aku berbalik. Tanganku menggenggam erat tangan ibuku yang gemetar. Ayo, Bu. Kita pergi dari sini. Perjalanan kami belum berakhir. Ini baru permulaan. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa-sisa keberanianku yang tersisa, berdiri tegak di tengah lingkaran yang tercipta di lantai ballroom mewah itu. Di hadapanku, ada Bara dengan mata memohon, Nyonya Ratna yang wajahnya memerah karena amarah yang bercampur malu, dan ibuku yang terisak pelan, memegang erat tanganku yang gemetar. Ratusan pasang mata tertuju padaku, menunggu drama apa lagi yang akan terjadi. Keheningan itu begitu tebal. Aku hampir bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu kencang. Aku melepaskan genggaman tangan ibuku sebentar, memberikan beliau senyum meyakinkan. Aku kemudian melangkah maju satu langkah lagi, menempatkan diriku sebagai pusat perhatian, sebagai pemegang kendali cerita yang baru. Aku melihat kilatan lampu kamera dari beberapa tamu yang tidak tahu malu, sibuk merekam adegan ini untuk menjadi gosip terpanas esok hari. Aku tidak peduli. Kehormatan ibuku lebih penting daripada skandal sosialita. Maafkan aku, Bapak dan Ibu sekalian. Kataku, suaraku kini terdengar lantang, tenang, dan jelas, mengisi setiap sudut ruangan, memecah kebekuan. Setiap kataku ucapkan dengan penekanan yang kuat dan penuh kesadaran. Sebagai mempelai wanita yang telah lama merencanakan hari ini, dengan kesadaran penuh dan hati yang hancur, aku menyatakan bahwa pernikahan ini dibatalkan. Dampak dari 4 kata itu lebih dahsyat daripada ledakan bom. Sejenak, keheningan total melanda ruangan. Suaraku menggema, mengunci semua orang dalam keterkejutan. Aku melihat wajah Bara, yang tadinya pucat, kini menjadi putih pasi seperti baru saja melihat hantu yang sangat nyata. Matanya melebar, ekspresi kehilangan absolut terpancar jelas, seolah ia baru menyadari bahwa ia telah membiarkan permata yang paling berharga jatuh dari tangannya. Nyonya Ratna adalah yang pertama bereaksi. Ekspresi marahnya seketika berubah menjadi horor yang sangat memalukan. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar, hanya napas yang tercekat. Ia yang tadinya berdiri tegak seperti ratu, kini tampak goyah, seolah pilar kesombongannya baru saja dihantam gempa besar. Rasa malu publik yang ia sebarkan pada ibuku kini berbalik 10 kali lipat menghantam dirinya sendiri di hadapan semua kolega yang ia banggakan. Aisyah, apa-apaan ini?
teriaknya akhirnya berhasil menguasai dirinya, tetapi suaranya pecah, bergetar karena panik, bukan karena marah. Kau gila? Kau membatalkan pernikahan di depan semua orang? Ini akan menjadi aib. Aib terbesar bagi keluarga kita. Aku menatapnya dengan senyum dingin. Senyum yang sama sekali tidak kurasakan di hati. Aib? Tanyaku retoris. Bukankah tante yang memulai aib ini? Tante sudah menginjak-injak harga diri keluargaku. Tante sudah menghina ibuku di hari yang seharusnya suci. Dan aib terbesar bagiku adalah menikahi putra dari wanita yang tidak memiliki rasa hormat, yang hanya melihat manusia dari kemewahan di tubuhnya. Bara maju, langkahnya terhuyung, tangannya mencoba meraihku lagi. Aisyah, tolong, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan bicara dengan ibuku. Kita pindah dari kota ini. Kita selesaikan masalah ini baik-baik. Suaranya terdengar memohon, putus asa, tetapi sayangnya, Bara sudah terlambat ribuan langkah. Tidak, Bara, jawabku. Suaraku kini bergetar, menahan tangis yang mendesak keluar, tetapi bukan tangis penyesalan, melainkan tangis pelepasan. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan baik-baik. Ini masalah prinsip. Ibuku sudah kau biarkan dihina, dan bagiku, itu adalah penghinaan terbesar yang tidak bisa kuterima. Kau tahu betul siapa ibumu, kau tahu betapa sombongnya ia, tetapi kau memilih diam. Dan keheninganmu itu sudah cukup bagiku. Tuan Hartono, yang selama ini hanya menjadi penonton pasif, kini mulai mengusap dahinya, wajahnya menunjukkan kekalahan. Ia mungkin baru menyadari konsekuensi finansial dan sosial yang akan ditanggungnya dari insiden memalukan ini. Para tamu mulai berbisik-bisik. Suara mereka membesar menjadi gemuruh yang merusak keheningan. Orang-orang sibuk membagi informasi, menelepon kolega, dan berspekulasi tentang kerugian yang akan dialami keluarga Hartono. Sandiwara telah berakhir, dan kini, kekacauan dimulai. Aku mengalihkan pandanganku dari Bara. Aku melihat tangan kiriku, tempat cincin pernikahan yang baru saja disematkan Bara berkilauan di bawah cahaya kristal mewah. Cincin itu terasa berat, terasa dingin, terasa seperti rantai yang akan mengikatku pada kepalsuan dan penghinaan. Aku perlahan melepaskan cincin itu dari jariku. Gerakanku sangat lambat, sangat disengaja. Aku membiarkan cincin itu berkilauan sebentar di telapak tanganku. Sebuah simbol cinta yang gagal berdiri tegak di atas pondasi rasa hormat. Lalu, aku menjatuhkannya. Cincin itu jatuh tepat di atas taplak meja perjamuan mewah yang tadinya diisi hidangan mahal, membuat suara denting kecil yang ganjil di tengah keributan besar. Tindakan itu, meletakkan cincin itu di atas meja, adalah deklarasi akhir, sebuah pintu yang kubanting tertutup selamanya. Aku menatap Bara dengan mata penuh air mata, sebuah tatapan yang penuh cinta yang harus kukorbankan, sekaligus penuh perpisahan yang tak terelakkan. Maafkan aku, Bara, bisikku lirih, hanya untuk dia dengar. Aku mencintaimu, tetapi aku lebih mencintai harga diri dan kehormatan ibuku. Aku berbalik, menggandeng tangan ibuku yang gemetar. Ibuku tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk lenganku erat-erat. Ia tahu aku telah membuat keputusan yang paling berat, tetapi paling benar. Kami berdua melangkah menjauh dari panggung pelaminan, berjalan menyusuri ballroom yang kini terasa seperti panggung sandiwara yang menyedihkan. Kami berjalan dengan kebaya yang ternoda dan hati yang terluka, tetapi dengan kepala tegak, penuh martabat. Di belakangku, aku mendengar Bara berteriak memanggil namaku. Suaranya pecah dan putus asa. Ia ingin mengejarku, ingin menghentikanku, tetapi ia tahu ia tidak punya hak. Ia telah gagal membela kehormatan orang yang paling dicintainya. Ia hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan aku dan ibuku berjalan menjauh, meninggalkan panggung pernikahan yang kini terasa seperti kuburan bagi cintanya. Nyonya Ratna yang tadinya dipenuhi amarah, kini diliputi rasa malu yang luar biasa. Pernikahan putranya, acara terpenting dalam hidupnya, kini berakhir menjadi bencana yang memalukan di hadapan seluruh kolega dan sahabatnya. Bara, kenapa kau biarkan dia pergi? Dia hanya gadis miskin yang tidak tahu diuntung, teriaknya histeris, mencoba menutupi rasa aib yang tak terbendung.
Bara tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap kosong ke arah pintu keluar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau status. Ia kehilangan cinta sejati, dan ia kehilangan itu karena keangkuhan dan keegoisan keluarganya. Ia telah gagal dalam ujian terpenting dalam hidupnya. Kami berjalan keluar dari pintu hotel, meninggalkan semua kemewahan dan kepalsuan di belakang. Di luar, di bawah sinar matahari yang terik, ibuku memelukku erat-erat. Aisyah, kamu sudah membuat keputusan yang benar. Ibu bangga padamu. Air mataku kembali tumpah, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Aku telah mengorbankan mimpiku, tetapi aku telah menyelamatkan harga diriku dan kehormatan ibuku. Dan di pelukan hangat ibuku, sebuah tekad baru muncul, membuat mereka menyesal. Kesunyian di dalam taksi terasa lebih menusuk daripada keramaian yang baru saja kami tinggalkan, mengukir kehancuran di setiap sudut mobil kecil itu. Gaun pengantin putih yang seharusnya menjadi simbol awal kehidupan bahagia, kini terasa berat dan menyakitkan, seolah kain sutra itu memikul seluruh rasa malu dan pengorbanan. Aku duduk di samping Ibunda Rina, membiarkan air mata yang kutahan di depan Nyonya Ratna dan para tamu tumpah membasahi gaunku. Ibuku tidak banyak bicara. Beliau hanya mengusap lembut punggungku, memberikan kekuatan tanpa kata-kata, kehangatan yang tak ternilai harganya. Beliau tahu persis apa yang kurasakan. Perpaduan antara rasa hancur karena cinta yang kukorbankan, dan rasa bangga karena kehormatan yang kubela. Aku membenamkan wajahku di bahu ibuku, mencium aroma kebayanya yang bercampur bau rempah rendang yang tumpah, bau keringat, dan air mata. Aku mencintainya, Bu. Bisikku, isak tangisku semakin kencang. Aku mencintai Bara. Aku tidak pernah membayangkan hari pernikahanku akan berakhir seperti ini. Hati ini terasa dicabik-cabik, bukan karena kehilangan kemewahan, tetapi karena harus mengakhiri mimpi yang kubangun bersama pria yang kucintai. Cinta yang ternyata tidak cukup untuk melawan ego ibunya. Ibuku menarikku ke dalam pelukannya. Ibu tahu, Nak, ibu tahu betapa kau mencintai Bara. Tapi cinta saja tidak cukup. Pernikahan itu seharusnya tentang dua hati yang bersatu dan dua keluarga yang saling menghargai. Apa yang terjadi tadi, itu bukan cinta, itu adalah penghinaan yang disengaja. Ibuku menghela napas, suaranya dipenuhi kebijaksanaan. Kau sudah melakukan hal yang benar. Nak, kau menyelamatkan harga dirimu, yang jauh lebih berharga daripada cincin di jari manapun. Sepanjang perjalanan pulang, aku membiarkan diriku merenung, memutar kembali adegan Nyonya Ratna menabrak ibuku. Kenapa? Kenapa mereka meremehkan kami sebegitu rupa? Hanya karena kami memilih hidup sederhana? Ibuku benar, mereka terlalu buta oleh harta dan status. Mereka menilai manusia dari apa yang terlihat di luar, lupa bahwa di balik pakaian sederhana, bisa bersembunyi gunung kekayaan dan kekuasaan yang tak mereka bayangkan. Setibanya di rumah sederhana kami yang kini terasa lebih damai daripada ballroom mewah tadi, aku segera melepas gaun pengantin itu. Gaun itu kujatuhkan ke lantai, membiarkannya teronggok sebagai saksi bisu akhir yang pahit. Di meja dapur, rendang warisan yang tersisa dan sempat kubawa pulang dari hotel, kini sudah dingin, menyisakan noda-noda yang melambangkan luka. Aku menatapnya, dan rasa sakit itu mendadak berubah menjadi tekad baja. Ibuku menyajikan segelas teh hangat untukku, kehangatannya perlahan meresap ke tubuhku, tetapi hatiku masih terasa beku. Ibuku memintaku melupakan semuanya, untuk beristirahat. Namun, kali ini, aku menggeleng. Mataku menatap ibuku dengan sorot yang berbeda, bukan lagi tatapan gadis yang hancur karena cinta, melainkan tatapan seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya dalam rasa sakit. Tidak, Bu, kataku, suaraku tenang, tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Aku tidak akan melupakan semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana ibu dipermalukan hari ini. Aku tidak akan melupakan bagaimana mereka menginjak-injak harga diri kita. Aku bangkit, mengambil langkah mantap. Kita sudah terlalu lama menyembunyikan diri. Kita sudah terlalu lama hidup dalam bayangan. Sekarang,
Aku akan tunjukkan pada mereka siapa kita sebenarnya. Ibuku menatapku. Ada rasa bangga yang bercampur sedikit gentar di matanya. Beliau tahu, putrinya tidak lagi bersedih. Putrinya telah bangkit lebih kuat, menjadi pewaris sejati. Jika itu maumu, nak. Jawabnya dengan dukungan penuh. Tapi ingat, Aisyah, balas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang elegan. Tunjukkan pada mereka bahwa kita jauh lebih berkelas dari yang mereka kira. Aku tersenyum. Senyum itu tidak lagi tulus, melainkan dingin dan penuh makna. Aku tahu, Bu. Aku akan membuat mereka menyesal tanpa menyentuh sehelai pun rambut mereka. Misi ini bukan lagi tentang bara atau pernikahan. Ini adalah tentang memulihkan kehormatan keluarga Adinegoro. Aku mengambil telepon genggam sederhanaku. Model lama yang sengaja kupakai agar sesuai dengan peran gadis sederhana selama ini. Jari-jariku mengetik sebuah nomor yang sudah lama tidak kuhubungi, nomor yang kuhafal di luar kepala, nomor milik Bapak Wisnu Adinegoro, ayahku. Bapak Wisnu adalah seorang legenda bisnis yang disegani, tetapi ia juga adalah ayah yang pengertian. Telepon tersambung. Suara ayah terdengar tenang dan berwibawa. Halo, sayang. Ayah sudah mendengar semuanya. Bara sudah menelepon ayah semalam. Aku terkejut. Bara menelepon ayah. Ya. Dia memohon agar ayah menghentikanmu, agar ayah membujukmu kembali. Tapi ayah katakan padanya, keputusan ada di tanganmu. Ayah tidak bisa memaksa putri ayah menikahi pria yang tidak bisa membela kehormatan ibunya. Air mataku menetes lagi. Kali ini air mata haru. Ayahku selalu mendukungku, selalu menjunjung tinggi kehormatan. Terima kasih, ayah, kataku, suaraku tercekat. Jadi, apa rencanamu, sayang? Tanya ayahku. Nadanya kini beralih menjadi suara seorang pebisnis ulung, penuh keseriusan. Ayah, selama ini kita hidup sederhana. Aku ingin ayah mengaktifkan kembali identitas kita. Aku ingin ayah meluncurkan kembali Adinegoro Group secara besar-besaran. Aku ingin ayah membuat gebrakan di dunia bisnis. Aku mulai menjelaskan. Suaraku semakin yakin dan tegas. Tuan Hartono sangat bangga dengan statusnya di Nusantara Properti. Kan? Aku ingin ayah membuat perusahaan itu dan seluruh pemasok serta klien mereka merasakan tekanan bisnis yang sangat kuat. Tidak secara langsung. Ayah. Aku ingin mereka goyah perlahan-lahan, mengalami kesulitan finansial tanpa tahu apa penyebabnya. Ayahku tertawa kecil di seberang sana. Tawa seorang pebisnis ulung yang puas dengan strategi putrinya. Itu ide yang brilian. Sayang. Balas dendam yang elegan. Ayah suka itu. Jadi, siapa nama perusahaan yang harus kita tekan? Nusantara Properti. Ayah. Tuan Hartono adalah manajer senior di sana. Perusahaan itu bergerak di bidang properti. Ayah tahu pemiliknya. Ulang ayahku. Mereka adalah perusahaan yang baru merangkak naik, dan kebetulan, mereka adalah salah satu klien kecil kita. Ayah akan pastikan mereka merasakan tekanan dari segala arah. Kontrak akan dibatalkan, pemasok akan menaikkan harga, dan bank akan menarik pinjaman. Mereka akan tercekik perlahan-lahan. Pembicaraan itu berlanjut selama hampir 1 jam. Aku tidak lagi berbicara sebagai anak yang terluka, melainkan sebagai seorang ahli strategi bisnis yang telah dididik ayah sejak kecil. Kami menyusun rencana strategis yang cermat, memastikan setiap langkah yang kuambil tidak akan bisa dilacak kembali ke Aisyah Adinegoro yang sederhana. Ayah, aku juga ingin kita mulai melakukan investasi besar di bidang properti, dan aku ingin itu semua di bawah nama perusahaan kita. Kataku, kini suaraku terdengar penuh otoritas. Aku akan memulainya dengan membeli lahan-lahan strategis yang mungkin juga diincar oleh Nusantara Properti. Kita harus mendahului mereka di setiap tikungan. Ide bagus. Ayah akan segera siapkan tim hukum dan keuangan. Kita akan bergerak besok pagi, nak. Setelah menutup telepon, aku menatap ibuku. Ini baru permulaan, Bu. Mereka akan merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan. Ibuku memelukku. Ibu tahu kamu bisa.
Nak, lakukan ini dengan bijaksana. Jangan biarkan amarah menguasai hati. Tunjukkan pada mereka bahwa kita jauh lebih berkelas dari yang mereka kira. Kamu bukan lagi Aisyah yang disembunyikan. Kamu adalah pewaris Adinegoro yang sah. Malam itu, di dalam rumah sederhana yang terasa begitu aman, sebuah janji diucapkan. Janji untuk bangkit, janji untuk membela kehormatan, dan janji untuk membuat orang-orang yang meremehkan kami menyesal dengan cara yang paling elegan. Aku kembali ke meja kecilku, menyalakan komputer, dan mulai menganalisis laporan keuangan Nusantara Properti. Permainan telah dimulai, dan kali ini, aku tidak akan bermain sebagai pihak yang kalah. Bulan pertama setelah pembatalan pernikahan yang menggemparkan itu terasa seperti aku memegang kendali atas sebuah mesin raksasa yang bergerak tanpa suara. Aku tidak lagi menghabiskan waktu meratapi cinta yang hilang, melainkan berkutat di depan layar komputer, menganalisis laporan, dan membuat keputusan strategis. Aku bekerja dari rumah sederhana ini, di balik tirai anonimitas yang masih kujaga, menyaksikan ayah dan tim Adinegoro Group melaksanakan setiap langkah rencanaku dengan presisi tinggi. Tekanan mulai terasa di Nusantara Properti dengan sangat halus. Awalnya, Tuan Hartono hanya menganggapnya sebagai kemunduran bisnis biasa. Proyek-proyek besar yang seharusnya mereka menangkan, tiba-tiba lenyap, dimenangkan oleh entitas misterius yang selalu mengajukan tawaran sedikit lebih tinggi. Lahan-lahan strategis yang sudah hampir mereka kunci, mendadak dibeli oleh perusahaan cangkang yang ternyata sepenuhnya di bawah kendaliku. Nusantara Properti mulai kehilangan taringnya di pasar properti. Aku membaca laporan tentang kebingungan Tuan Hartono. Ia panik, mengadakan rapat darurat, dan menginvestigasi pesaing lamanya, tetapi ia tidak pernah menemukan sumber masalahnya. Ibarat penyakit, kami menyerang sistem imunnya secara perlahan, membuat tubuh usahanya lemah tanpa tahu bahwa virus yang menyerang berasal dari gadis sederhana yang istrinya cemoh. Kami memastikan agar setiap kerugian terasa seperti murni nasib buruk, bukan serangan yang disengaja. Dampak dari krisis itu segera merembet ke rumah tangga mewah keluarga Hartono. Nyonya Ratna, yang selama ini hidup dalam gelembung kemewahan dan arogansi, adalah yang pertama merasakan akibatnya. Laporan keuangan menunjukkan bahwa dana kas mereka menipis drastis karena Tuan Hartono harus menutupi kerugian proyek yang tiba-tiba gagal. Hal yang paling menghancurkan bagi Nyonya Ratna, tentu saja, adalah kartu kreditnya mulai ditolak. Aku tersenyum tipis saat membaca laporan tentang kegagalan kartu kredit Nyonya Ratna di sebuah butik perhiasan ternama. Itu bukan sekadar kegagalan transaksi, itu adalah runtuhnya status sosialnya. Ia yang terbiasa menjadi pusat perhatian, kini harus menghadapi bisikan kasir dan tatapan iba, atau lebih buruk, tatapan menghina dari sesama sosialita. Ia yang sangat memandang rendah orang lain karena kemiskinan, kini dipaksa mencicipi sedikit rasa kehinaan finansial. Itu adalah humor yang elegan bagiku, melihat keangkuhan setebal itu dihancurkan oleh kode transaksi yang gagal. Di kediaman Hartono, suasana yang tadinya dipenuhi tawa angkuh dan rencana liburan mahal, kini digantikan oleh ketegangan, perdebatan, dan rasa panik yang merayap. Nyonya Ratna mulai histeris, menuduh Tuan Hartono tidak becus mengurus keuangan. Ia berteriak, tidak mau hidup miskin seperti gadis itu, merujuk kepadaku. Paranoia menguasai dirinya. Ia bahkan mulai menuduhku menggunakan ilmu hitam atau santet untuk menghancurkan mereka. Aku tahu, Bara menyaksikan semua kehancuran ini dari dekat. Ia terisolasi. Semua usahanya menghubungiku gagal. Aku mengganti nomor telepon dan memblokir semua media sosial. Ia tidak bisa lari dari fakta bahwa kehancuran ini dimulai karena keheningannya di hari pernikahanku. Ia melihat ayahnya yang gagah kini tampak renta dan bingung, dan ibunya yang histeris dan penuh kebencian. Penyesalan Bara pastilah terasa 10 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang kurasakan karena membatalkan pernikahan. Tuan Hartono, semakin hari semakin putus asa. Ia adalah manajer senior. Ia tahu cara kerja bisnis, tetapi ia tidak bisa menemukan celah untuk melawan. Pemasok lama mereka tiba-tiba menaikkan harga hingga batas tak masuk akal, dan mitra bisnis yang sudah berjalan puluhan tahun mendadak membatalkan kontrak. Semuanya merujuk pada perubahan kebijakan tak terhindarkan.
Tuan Hartono hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Yakin ada kekuatan besar yang tak terlihat yang sedang bermain, menyerang mereka dari segala sisi. Aku sengaja membuat tekanan ini terasa lambat, bukan menghancurkan mereka dalam semalam. Kehancuran yang cepat mungkin hanya menimbulkan amarah, tetapi kehancuran yang lambat akan memunculkan kesadaran dan penyesalan yang mendalam. Tujuan utamaku bukan mengambil uang mereka, tetapi mengambil kembali rasa hormat yang mereka curi dari ibuku. Aku ingin mereka mengerti bahwa nilai seseorang tidak diukur dari ketebalan dompet, tetapi dari martabatnya. Suatu sore, aku menerima laporan di tabletku. Nusantara Properti sudah diambang kehancuran. Saham mereka jatuh ke titik terendah, dan bank sudah mengancam akan menarik seluruh pinjaman. Ayah bara, Tuan Hartono, akan dipanggil untuk pertemuan darurat besok, pertemuan yang akan menentukan nasibnya dan keluarganya. Puncak dari sandiwara ini sudah di depan mata. Ibuku duduk di sampingku, melihat ekspresiku yang tenang. Beliau tahu aku telah mencapai tujuanku. Pernikahan yang batal, nak, bisiknya. Suaranya dipenuhi campuran emosi. Apa kamu yakin tidak menyesal? Aku menutup tablet. Tatapanku beralih ke jendela, ke arah matahari terbenam yang damai. Aku hanya menyesal ibuku harus dipermalukan, Bu. Tapi aku tidak menyesal membatalkan pernikahan itu. Aku akan buat mereka menyesal karena telah meremehkan kita. Kekuatan yang kurasakan kini bukan lagi berasal dari uang ayahku, tetapi dari martabat yang kupertahankan. Kini, waktu sudah tiba untuk mereka menghadapi kebenaran, untuk melihat siapa sebenarnya gadis yang mereka sebut tidak punya apa-apa. Pagi besok, drama ini akan mencapai babak akhirnya, dan Nyonya Ratna beserta seluruh keluarganya akan dipaksa membuka mata terhadap konsekuensi dari kesombongan yang mereka junjung tinggi. Keringat dingin membasahi dahi Tuan Hartono. Ruangan rapat di lantai teratas gedung Nusantara Properti terasa mencekam dan pengap. Meja mahoni yang panjang di hadapannya dipenuhi tumpukan laporan keuangan yang semuanya berwarna merah. Warna kerugian, warna kehancuran. Krisis yang tak terlihat sumbernya itu kini sudah mencapai puncaknya. Ia sudah menghabiskan waktu berminggu-minggu mencoba mencari celah, mencari musuh, tetapi semuanya sia-sia. Di hadapannya, pemilik perusahaan, Tuan Wira, tampak putus asa, wajahnya kuyu dan matanya kosong. Tuan Hartono tahu apa yang akan terjadi. Karir yang ia bangun selama puluhan tahun, yang menjadi sumber keangkuhan istrinya, kini akan runtuh di hadapan matanya. Ia tidak mengerti siapa yang begitu kuat, begitu tersembunyi, sehingga mampu menghancurkan mereka dalam waktu singkat. Ia hanya tahu, seluruh kekayaan dan status sosialnya akan lenyap. Hartono, kata Tuan Wira, suaranya parau, penuh keputusasaan. Kita bangkrut. Saham kita jatuh ke titik terendah. Semua mitra membatalkan kontrak. Proyek-proyek kita, semuanya diambil alih oleh kekuatan tak terlihat. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Tuan Hartono merasa dunianya runtuh. Ia dipecat. Setelah puluhan tahun mengabdi, ia kini tidak punya apa-apa. Siapa, Tuan? Siapa yang melakukannya? Tanya Tuan Hartono. Suaranya bergetar, dipenuhi kepanikan dan amarah yang tak tertuju. Tuan Wira menggeleng pasrah. Aku tidak tahu namanya, tetapi ini adalah operasi terstruktur. Kita tidak punya pilihan lain. Tepat pada saat itu, pintu ruangan rapat terbuka dengan suara berderit. Semua mata tertuju ke arah pintu. Masuklah seorang pria parubaya yang memancarkan aura wibawa yang luar biasa, mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya. Setiap langkahnya terasa penuh kekuasaan, bukan kekuasaan yang diteriakan, melainkan kekuasaan yang diakui secara alami. Tuan Wira segera berdiri. Wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam, membungkuk rendah. Selamat datang, Tuan Adinegoro. Sapa Tuan Wira. Dada Tuan Hartono berdebar. Nama Adinegoro terasa familiar, tetapi ia tidak yakin. Itu adalah nama yang terlalu besar, terlalu melegenda, yang selama ini hanya ia dengar sebagai desas-desus. Ia menatap pria itu, mencoba menebak-nebak siapa sosok yang baru saja menghancurkan hidupnya. Tuan Adinegoro memandang Tuan Hartono dengan pandangan dingin dan tajam,
Tatapan yang membuat Tuan Hartono yang tadinya gagah, kini merasa begitu kecil dan tidak berarti. Kita tidak perlu membuang waktu, kata Bapak Wisnu Adinegoro. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Aku datang untuk menyelesaikan akuisisi ini. Mulai hari ini, Nusantara Property adalah milik Adinegoro Group. Tuan Hartono hanya bisa terduduk di kursinya. Pucat pasi. Ia baru saja dipecat. Dan kini perusahaan yang memecatnya dimiliki oleh salah satu konglomerat paling kuat di negeri ini. Hartono, ujar Tuan Wira dengan nada kasihan. Kamu tidak perlu kembali besok. Posisi kamu sudah tidak ada lagi. Aku minta maaf. Saat Tuan Hartono hendak bangkit dalam kehancuran, Bapak Wisnu mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. Sebentar, Pak Hartono. Ada satu orang lagi yang ingin menemui Anda. Pintu ruangan kembali terbuka. Masuklah seorang wanita muda. Ia tidak lagi mengenakan gaun pengantin putih yang kusut, atau pakaian sederhana yang pernah dihina oleh Nyonya Ratna. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipenuhi ketenangan dan otoritas yang dingin. Langkahnya mantap dan penuh kekuatan, seolah ia adalah ratu yang baru saja mengambil kembali kerajaannya. Mata Tuan Hartono melebar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menatap wajah itu, wajah yang pernah ia lihat menunduk di meja makan, wajah yang pernah ia biarkan dihina oleh istrinya sendiri. Aisyah, bisik Tuan Hartono, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku, Aisyah Adinegoro, berjalan dengan langkah mantap ke arahnya. Aku kini bukan lagi gadis yang lemah dan terluka, melainkan pewaris yang kuat dan berkuasa. Aku berdiri di hadapan Tuan Hartono, menatap pria yang dulu meremehkan dan mengabaikan kehormatan keluargaku. Selamat siang, Pak Hartono. Sapaku, suaraku datar, tanpa emosi, tanpa amarah, hanya dinginnya fakta. Senang bertemu Anda lagi. Tuan Hartono tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap bergantian antara aku dan ayahku. Semua potongan teka-teki yang selama ini membingungkannya, kini tersusun menjadi satu. Gadis sederhana yang istrinya hina, yang ia biarkan dipermalukan, adalah putri dari pemilik Adinegoro Group, raksasa yang baru saja menghancurkan Nusantara Property. Jadi, kau. Suara Tuan Hartono tercekat, dipenuhi rasa malu dan takut. Bapak Wisnu tersenyum tipis. Ya, Pak Hartono. Gadis yang istri Anda sebut tidak punya apa-apa, gadis yang istri Anda rendahkan, adalah putri saya. Dan dia adalah pemegang saham terbesar dari perusahaan-perusahaan di kota ini, termasuk perusahaan yang sekarang baru saja Anda kehilangan pekerjaan. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan membanjiri hati Tuan Hartono. Ia akhirnya mengerti. Ia mengerti kenapa semuanya hancur. Semua ini adalah konsekuensi langsung dari perbuatan keluarganya, dari kesombongan Nyonya Ratna, dan dari keheningannya sendiri. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Tanya Tuan Hartono, matanya memohon. Aku menatapnya tajam. Karena, Pak Hartono, Anda mengizinkan ibu saya dihina. Anda tidak berbuat apa-apa saat harga diri keluarga saya diinjak-injak. Balas dendam ini bukan tentang uang, Pak Hartono. Ini tentang sebuah pelajaran. Pelajaran bahwa kesombongan akan selalu membawa kehancuran, dan kehormatan jauh lebih berharga daripada kekayaan. Aku berbalik, tanganku menggandeng lengan ayahku. Aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Pesan itu sudah tersampaikan dengan jelas. Aku tidak ingin menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku hanya ingin mereka mengerti. Aku hanya ingin mereka merasakan sedikit rasa sakit yang sama. Selamat tinggal, Pak Hartono. Sampaikan salam saya untuk Tante Ratna. Kataku. Tuan Hartono hanya bisa terduduk di kursinya, menyaksikan kami berdua melangkah keluar. Pria yang tadinya gagah dan berwibawa, kini hanya seorang pria tua yang kehilangan segalanya. Karir, status, dan harga dirinya. Ia tahu, ia harus pulang dan menghadapi istrinya, dan menghadapi aib yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kehancuran itu terasa sempurna, dingin, dan benar-benar elegan. Pintu rumah sederhana kami diketuk dengan ragu-ragu,
Sebuah suara yang sangat kontras dengan dentuman keras yang biasa mereka hasilkan di ballroom mewah. Ibunda Rina, yang sedang menyiram bunga di teras dengan ketenangan yang kini telah kembali sepenuhnya, menghentikan kegiatannya. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu. Aku tahu siapa yang datang. Dan aku tahu, ini adalah babak akhir dari permainan yang kututup dengan sangat elegan. Di hadapanku berdiri keluarga Hartono, tetapi mereka bukanlah keluarga yang angkuh dan sombong seperti yang pernah ku kenal. Mereka tampak kuyu, tertekan, dan diliputi rasa malu yang begitu nyata. Nyonya Ratna, yang tadinya selalu berlumur berlian, kini hanya mengenakan blus sederhana dengan wajah yang pucat, matanya sembab dan tatapannya kosong. Ia terlihat seperti boneka mahal yang kehabisan baterai. Tuan Hartono, sang mantan eksekutif gagah, kini menunduk, tampak renta, hancur, dan kehilangan segalanya. Di belakang mereka, berdiri Bara. Wajahnya dipenuhi penyesalan yang mendalam, tidak berani menatapku atau ibuku. Ibuku memandang mereka tanpa ekspresi, lalu menoleh ke arahku, mengisyaratkan bahwa saatnya telah tiba. Aku melangkah ke samping, membiarkan ibuku yang berbicara terlebih dahulu. Ibuku adalah hati dari keluarga ini, dan pengampunan harus datang dari beliau. "Ada apa, Ratna? Hasan?" tanya ibuku dengan suara lembut, tetapi tanpa kehangatan yang biasanya ia berikan. Suara itu cukup untuk membuat Nyonya Ratna, yang tadinya hanya terdiam, tersentak dan maju satu langkah. "Aisyah, Rina." Suara Nyonya Ratna terdengar parau, pecah, jauh dari nada melengking sombong yang biasa ku dengar. Ia tidak lagi menggunakan nada meremehkan, melainkan nada yang dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan yang sesungguhnya. Ia mencoba meraih tangan ibuku, tetapi tangannya ditarik kembali oleh ibuku dengan sangat halus. Gerakan kecil itu seolah menegaskan batasan yang telah mereka langgar. "Maafkan kami," ucap Nyonya Ratna, dan isak tangisnya pecah seketika, mengalir deras membasahi wajahnya yang tanpa riasan tebal. Tangis itu terasa nyata, sebuah hasil dari kehilangan status dan kekuasaan. Ini bukan lagi drama untuk menarik perhatian. Ini adalah luapan rasa malu yang tidak tertahankan. Tanpa diduga, Nyonya Ratna beringsut, bersimpuh di kaki ibuku, memeluk lutut beliau. "Aku mohon, maafkan aku, Nyonya Rina. Maafkan aku atas semua yang telah kami lakukan." Ia membenamkan wajahnya di kain kebaya ibuku. "Maafkan aku sudah menghina Anda. Maafkan aku sudah menumpahkan rendang warisan itu di kebaya Anda. Maafkan aku sudah membuat putri Anda menanggung malu. Kami tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu." Melihat Nyonya Ratna, wanita yang pernah meremehkan ibuku di depan ratusan orang, kini bersimpuh di kaki beliau di teras rumah sederhana kami, memberiku sebuah rasa puas yang dingin. Tetapi rasa puas itu cepat berlalu, digantikan oleh kekosongan. Aku menyadari, kehancuran mereka tidak memberiku kebahagiaan sejati. Tuan Hartono, mantan manajer yang gagah, kini ikut bersimpuh di sebelah istrinya. Wajahnya yang tegar kini dipenuhi air mata penyesalan. "Kami buta, Aisyah. Kami terlalu buta oleh harta. Kami meremehkan kalian. Kami meremehkan pilihan hidup kalian. Kami minta maaf atas semua perbuatan kami. Maafkan kami, Aisyah. Kami sudah kehilangan segalanya." Ibuku mengangkat Nyonya Ratna dan Tuan Hartono. "Jangan begitu, Ratna. Hartono, berdirilah," kata ibuku dengan lembut. Suaranya dipenuhi ketenangan yang menguasai. "Kami sudah memaafkan kalian." Nyonya Ratna terkejut. Air matanya berhenti mengalir. Tapi kami sudah melakukan hal yang sangat buruk. Rina, anakmu telah menghancurkan kami." "Tentu saja," jawab ibuku. "Tapi dendam tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Kami sudah memaafkan kalian. Kami memaafkan perbuatan kalian. Tetapi kami harap kalian tidak memaafkan pelajaran yang kalian dapatkan." Ibuku menatapku, memberikan isyarat bahwa kini giliran aku yang harus menutup babak ini. Aku mengambil langkah maju, membiarkan aura kekuasaan yang kupelajari dari ayahku terpancar. Aku menatap Nyonya Ratna dan Tuan Hartono. "Tante,
Om, kataku, suaraku tenang dan penuh ketegasan. Balas dendam bukanlah tujuan utamaku. Tujuan utamaku adalah agar kalian mengerti bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Bahwa kesombongan akan selalu jatuh pada waktunya. Pandanganku beralih ke Bara. Ia berdiri di sana. Matanya penuh penyesalan dan cinta yang hilang. Bara, aku mencintaimu, dan aku tidak pernah menyesali cinta itu, kataku. Tetapi aku juga tidak menyesali keputusanku untuk membatalkan pernikahan. Karena keputusan itu adalah satu-satunya cara untuk membela harga diri keluargaku. Kau tahu, cintamu harusnya memberimu keberanian untuk bersuara, tetapi kau memilih keheningan. Aku berjalan ke meja kecil di teras, mengambil sebuah map coklat dari sana. Map itu berisi dokumen yang kusiapkan semalam, yang kusimpan di rumah sederhana ini sebagai akhir dari rencana besarku. Aku menyerahkannya kepada Tuan Hartono yang masih terhuyung. Ini, kataku, ini adalah dokumen pengembalian perusahaan Nusantara Properti. Tuan Hartono, Nyonya Ratna, dan Bara terperangah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka pikir mereka akan kehilangan segalanya. Hidup sebagai orang miskin yang mereka hina. Mereka menyangka aku akan mengambil alih kekuasaan dan menghancurkan mereka. Ayahku tidak pernah ingin memiliki perusahaan itu. Jelasku. Dia hanya ingin kalian merasakan apa yang telah kalian lakukan pada kami. Kami ingin kalian merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya hanya karena arogansi. Nyonya Ratna menangis lagi, tetapi kali ini air mata syukur dan penyesalan yang sesungguhnya. Aisyah, Nyonya Rina, terima kasih. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Aku tersenyum tipis, senyum yang kini lebih penuh makna. Satu hal, Tante, perusahaan itu kembali pada kalian, tetapi kalian harus mengingat pelajaran ini. Jangan pernah lagi meremehkan orang lain, karena kalian tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Aku memberikan syarat. Nusantara Properti harus tunduk pada pengawasan etis Adinegoro Group dan harus menerapkan kebijakan yang berfokus pada martabat manusia, bukan hanya keuntungan. Ayahku, dengan bijaksana, telah mengubah kehancuran menjadi kemitraan yang mendidik. Keluarga Hartono pergi. Mereka pergi dengan hati yang dipenuhi rasa malu, tetapi juga dengan pelajaran hidup yang sangat berharga. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak, tetapi mereka memiliki kesempatan kedua. Mereka harus membangun kembali perusahaan mereka dengan nilai-nilai baru. Aku dan ibuku kembali ke dalam rumah. Kesunyian itu terasa damai. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Nak, kata ibuku, memelukku. Balas dendam yang elegan itu lebih berharga dari segalanya. Kamu mengembalikan perusahaan itu, tetapi kamu telah mengambil kembali kehormatan kita, dan itu tak ternilai harganya. Aku tahu, aku telah kehilangan cinta Bara, tetapi aku memenangkan diriku sendiri. Aku memenangkan martabat ibuku. Bara dan aku tidak pernah lagi menghubungi satu sama lain. Kami berdua melanjutkan hidup, tetapi dengan kenangan dan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Bara harus hidup dengan penyesalan karena keheningannya, dan aku harus hidup dengan kekuatan yang kuraih dari patah hati dan pembelaan kehormatan. Aku kembali ke dunia bisnis, tidak lagi bersembunyi. Aku mulai mengambil alih posisi di Adinegoro Group, menggunakan kekuasaan dan kekayaan yang kumiliki untuk membantu orang lain, untuk mendirikan yayasan sosial, dan untuk menciptakan perubahan positif, persis seperti yang selalu ayah dan ibuku ajarkan. Kisah tentang gadis yang membatalkan pernikahannya demi membela kehormatan ibunya menjadi sebuah legenda. Sebuah kisah inspiratif yang diceritakan dari mulut ke mulut. Pada akhirnya, aku menemukan kebahagiaan sejati, bukan di pelaminan yang megah, bukan dalam tumpukan uang, melainkan di dalam pelukan hangat ibuku, di tengah kedamaian rumah sederhana kami, dan di dalam hati yang tulus yang telah membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang menumpuk, melainkan harga diri yang utuh dan tak ternilai harganya. Itulah babak akhir yang sempurna, bukan kehancuran, melainkan pencerahan.